Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pada mind map yang ada di sini, ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama wawasan kebangsaan dan yang kedua nilai-nilai bela negara. Yang pertama wawasan kebangsaan. Ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai pengertian wawasan kebangsaan. Yang kedua mengenai sejarah penting bangsa Indonesia. Yang ketiga mengenai 4 konsensus dasar. Yang keempat mengenai lambang-lambang negara. Langsung saja, bagian pertama yaitu mengenai pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi atau cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Profesor Muladi, Gubernur Lemhanas RI, menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Oke, kemudian yang kedua yaitu sejarah penting bangsa Indonesia. Ada beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Kita ambil intinya saja. Di sini kita pakai 3 poin yang ada di modul MOOC yang disebutkan. Yang pertama yaitu pada tanggal 20 Mei 1908 terjadi pembentukan organisasi Budi Utomo. Kemudian pada tanggal 30 April tahun 1926 ini ditetapkannya atau diselenggarakannya Kerapatan Besar Pemuda atau yang dikenal dengan Kongres Pemuda I. Kemudian pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 yaitu adalah terbentuknya PPKI. Kemudian ada lagi beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia yaitu pada tanggal 1 Maret 1945 di mana dalam situasi kritis Letnan Jenderal Kumaci Harada, pimpinan pemerintah penduduk Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan BPUPKI. Kemudian juga titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 yaitu Indonesia Merdeka. Poin ketiga yaitu 4 konsensus dasar. Yang pertama adalah Pancasila. Yang kedua adalah Undang-Undang 1945. Yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat NKRI. Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Dan ini merupakan 4 konsensus dasar bangsa Indonesia. Kemudian ada lambang-lambang negara. Lambang-lambang negara Indonesia yang pertama ada bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera adalah yaitu bendera Sang Merah Putih. Kemudian lambang negaranya, Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang mana kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan dan perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian lagi lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Nah, ini adalah mengenai wawasan kebangsaan. Kemudian lagi kita akan membahas mengenai nilai-nilai bela negara.
Nilai bela negara. Oke. Pengertian dari bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan negara, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah yang disebut dengan bela negara. Kemudian bela negara ini ditetapkan dengan keputusan Presiden nomor 28 tahun 2006 tentang Hari Negara, yaitu jatuh pada tanggal 18 Desember tahun 2006 dengan pertimbangan bahwa tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, sehingga pada tanggal tersebut terbentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka bela negara, serta bahwa dalam upaya lebih mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara dalam rangka mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Kemudian ada nilai-nilai dasar bela negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Pasal 7 dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara yang harus menanamkan nilai dasar bela negara, yaitu ada 5 poin. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, cinta pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, kemampuan awal bela negara. Kemudian ada apa saja indikatornya? Yang pertama, di cinta tanah air. Indikatornya itu menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia, menjaga nama baik bangsa dan negara. Itu termaksud dalam indikator cinta tanah air. Kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara, indikatornya misalnya seperti berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara, ikut serta dalam pemilihan umum. Kemudian lagi, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Contohnya seperti senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, kemudian yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya misalnya bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Kemudian kemampuan awal bela negara. Di sini contohnya adalah senantiasa memelihara jiwa dan raga. Kemudian gemar berolahraga, itu merupakan salah satu nilai-nilai dasar bela negara. Oke, kemudian kita masuk pada poin nilai-nilai dasar ASN. ASN memiliki nilai-nilai dasar. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Kemudian ada lagi dengan menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, itu dalam lingkungan ASN. Kemudian mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Ada banyak sekali nilai-nilai dasar ASN, yang saya sebutkan tadi adalah salah satunya. Kemudian dengan berdasarkan nilai-nilai dasar ASN tersebut, maka ASN mempunyai fungsi. Fungsi ASN di masyarakat antara lain, yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yang kedua, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Oke, baik, sekian penjelasan dari saya mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.